Teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Semuanya ada di sini. Berikut ini adalah beberapa mitos di Indonesia yang masih beredar di masyarakat. Meski zaman sudah modern dan sangat canggih, banyak masyarakat tanah air yang masih saja percaya dengan mitos. Padahal namanya mitos, tentu saja kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum kita ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Ada banyak mitos muncul di masyarakat dan sudah dipercaya secara turun-temurun. Ini memang tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang kental dengan hal-hal mistis. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini beberapa mitos yang masih beredar di Indonesia. Yang pertama, kupu-kupu masuk ke rumah. Orang Jawa percaya jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Tamu ini bisa keluarga, kerabat, sahabat, atau orang terdekat. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Yang kedua, burung gagak di atas rumah. Mitos burung gagak terbang atau berputar-putar di atas rumah ataupun bertengger adalah pertanda buruk. Konon, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa salah seorang penghuni rumah akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu juga percaya? Oke, yang ketiga, burung pipit berkicau. Mitos burung pipit berkicau secara terus-menerus di halaman atau sekitar rumah adalah pertanda akan ada tamu datang. Jika burung pipit bertengger di kanan rumah, tamu tersebut akan membawa kabar baik. Sebaliknya, jika bertengger di kiri rumah, maka tamu yang datang akan membawa kabar buruk. Bagaimana, kamu percaya atau tidak? Oke, yang keempat, ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Ayam yang berkokok di sore atau malam hari menandakan akan datang wabah penyakit. Selain itu, konon akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Di beberapa daerah, ayam berkokok ini menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. Kalau yang ini bagaimana? Apakah benar atau tidak teman-teman? Di daerah kalian apakah masih percaya dengan mitos ini? Oke, yang kelima, anak gadis duduk di depan pintu. Anak gadis duduk di depan pintu adalah mitos di Indonesia yang populer. Konon, menurut kepercayaan Jawa, anak gadis yang duduk di pintu akan susah mendapat jodoh. Lucu juga ya kalau dipikir, mungkin banyak cewek jomblo berawal dari kebiasaannya duduk di depan pintu kali ya. Oke, yang keenam, menabrak kucing. Mitos lainnya adalah menabrak kucing. Orang yang menabrak kucing tetapi membiarkannya dipercaya akan mengalami sial. Nah, kalau yang ini kelihatannya fakta ya teman-teman, karena sudah ada banyak orang yang membuktikannya. Oke, yang ketujuh, bersiul di sore dan malam hari. Bersiul di sore dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Kalau yang ini jangan dicoba-coba deh. Kalau kamu gak takut boleh dicoba. Yang ke-8, makan di depan rumah. Menurut mitos Jawa, nah ini lagi-lagi mitos Jawa ya, makan di depan rumah bisa mengurangi rezeki atau menyebabkan kesialan. Di luar mitos yang ada, makan di depan rumah memang merupakan aktivitas yang terbilang kurang sopan. Kalau menurut saya sih itu kelihatannya kurang sopan aja, dan karena apa-apa sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke, yang 9, menyapu tidak bersih. Menyapu tidak bersih adalah cerita mitos Indonesia yang terkenal sampai ke seluruh pelosok tanah air. Dipercaya jika menyapu tidak bersih maka akan mendapat calon atau suami yang berewokan. Ayo bagi cici yang pengen punya suami berewokan boleh deh dicoba. Oke, yang ke-10, duduk di atas bantal. Menurut mitos yang ada, duduk di atas bantal akan menyebabkan bisulan. Apakah Anda percaya dan pernah mengalaminya?
Yang ke-11, tidak boleh memberi hadiah berbentuk kain. Mitos di Indonesia selanjutnya adalah tidak boleh memberi hadiah berbentuk kain. Apabila seseorang memberi hadiah berupa baju atau kain pada kekasihnya, hubungan mereka bakal kandas. Waduh, gimana nih? Apakah kalian pernah mengalaminya? Saya sih pernah mengalaminya, yaitu dikasih kado berupa baju dari pacar dan selanjutnya beberapa minggu setelah itu hubungan kami berakhir deh. Apes banget. Tapi kayaknya bukan soal mitosnya, tapi karena gak sepemikiran jadinya gitu, so agak jujur hati gue. Oke, yang ke-12, makan menggunakan tutup piring. Konon, makan dengan tutup piring bisa disebut pamali. Namun tanpa mitos pamali pun, makan dengan tutup piring memang tidak lumrah. Nah, gimana? Siapa yang pernah kayak gitu, sob? Oke, yang ke-13, keluar saat maghrib. Saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer adalah keluar saat maghrib tiba bisa menyebabkan penculikan oleh wewe gombel. Ini terutama untuk anak-anak. Sudah sering mendengar sih, tapi ya karena terbukti. Ayo, buktikan. Oke, yang ke-14, potong kuku pada malam hari. Memotong kuku pada malam hari menurut mitos adalah pamali. Selain itu bisa mengundang makhluk halus. Nah, kalau berhubungan dengan makhluk halus jangan dicoba-coba deh, nanti bisa fatal. Yang ke-15, mandi malam hari. Mitos yang beredar mandi malam hari adalah hal yang tidak baik. Nah, di sini minimal menjelaskan kalau sebenarnya mandi pada malam hari itu dalam kedokteran sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan terkena sakit paru-paru basah. Udah banyak yang membuktikannya. Atau kamu mau membuktikannya? Ya, boleh dicoba. Oke, itu dia beberapa mitos yang masih berada di luar, bahkan masih dipercaya oleh banyak masyarakat di tanah air ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Yang benar-benar sudah terbukti kebenarannya, komen di kolom komentar ya, agar kita semua bisa sama-sama tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.